Halo semuanya, selamat datang di channel aku Jody Slim dan saya Jody Aransa. Gimana persiapan UTBK-nya udah sampai mana? Sepertinya udah mulai deg-degan ya karena kita bakal bentar lagi melaksanakan yang namanya UTBK. Kayak masih lama sih. Masukku ya mungkin udah mau daftar jurusannya nih. Nah, aku di sini mau berbagi sebuah nasihat lah ya. Sekalian juga ini adalah sebuah pembelajaran buat kalian. Ini aku belajar dari kesalahan aku di tahun 2020, di mana aku melakukan beberapa kesalahan yang membuat aku gagal SNMPTN. Tapi ini bukan dari segi kesalahan pemilihan jurusan dan sebagainya, tapi ini dari segi menghadapi UTBK. Jadi ketika di Hamin UTBK, di HUTBK tuh aku melakukan beberapa kesalahan sehingga aku tidak lancar dalam melaksanakan yang namanya ujian UTBK ya. Nah, di sini aku mau ngasih nasihat-nasihat nih ya. Apa saja sih yang harus kalian lakukan ketika kalian UTBK nantinya, ketika kalian mengerjakan soal nantinya, ketika waktunya pelaksanaan UTBK. Jadi tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, jangan sampai telat. Ini pengalaman aku tahun 2020 kemarin, itu aku terlambat datang ketika UTBK. Mulainya jam 8, itu aku datang ya jam 8 itu. Jadi aku ketika datang tuh kayak menges gitu, udah kayak susah napas itu. Makanya asmaka itu tiba-tiba naik gitu ya, susah banget napas. Dan aku ketika datang ke ruangan itu mereka udah mulai simulasi UTBK-nya udah mulai. Jadi aku, wah gue udah mulai atau gimana nih? Alhamdulillah ternyata belum, masih simulasi karena terlambatnya itu 15 menit. Itu nggak bisa masuk ruangan. Sedangkan aku kemarin tuh belum sampai 15 menit itu udah tiba gitu meskipun dianggap terlambat. Jadi buat kalian jangan sampai kalian ketika UTBK kalian terlambat. Kalau kalian terlambat, kalian bakal kayak apa ya? Kayak merasa kayak aduh, napas aku belum tersusun nih, otakku jadi kurang lancar untuk berpikir. Apalagi kemarin pakai masker kan corona gitu. Jadi jangan sampai kalian ya kayak aku kemarin terlambat ya. Terus yang kedua, jangan lupa cek di mana ruangan ujian kalian. Ini jujur sama seperti yang aku ceritakan pertama tadi. Aku datang terlambat dan aku nggak tahu di mana lokasi ujian aku. Nggak tahu sama sekali di mana ruangannya, nggak tahu. Aku ditunjukin gedungnya di sini, oh gedungnya di sini, oke. Tapi ruangannya aku nggak tahu ruangannya. Sehingga ketika aku terlambat, itu aku masih mencari ruangan gitu. Jadi kan terbuang waktu, ini di mana pak, ini di mana pak. Dia bapaknya pengawasnya nunjuk situ, oh di situ deh. Oh ya udah, aku bingung, ini ruangan aku bukan. Akhirnya aku masuk dan pengawasnya nanya, adek di mana ujiannya? Aku sambil karena aku terlambat kan napas aku masih belum pulih, jadi susah ngomong. Akhirnya ternyata ketika aku dicek data di tempelan itu ada namaku di ruangan itu, ternyata aku ruangan di sini. Akhirnya aku ujian di situ. Jadi buat kalian sebelum ujian, kalian jangan lupa ngecek di mana ruangan ujian kalian ya. Jangan sampai ketika baru ujian baru kalian ngecek. Jadi kalian bakal kehilangan apa ya? Takutnya nanti kalian masih salah ruangan buat ujian nanti ya. Jadi nampak kalian tuh belum ada. Jadi kalian terlambat juga datang masuk ke ruangan ujian kalian. Yang ketiga, jangan makan terlalu banyak. Ini teman-teman ya, kalau kalian makan terlalu banyak itu kalian bikin ngantuk, apalagi kalau kalian misalnya dapat sesi siang. Kalau kalian dapat sesi siang, kalian makan banyak itu ngantuknya luar biasa. Apalagi kan ada di dalam ruangan itu ada AC gitu ya. Jadi tergoda banget buat tidur gitu kan, nyenyak banget. Apalagi aku orang desa belum pernah merasakan AC waktu tidur itu, wah ternyata gini rasanya. Jadi buat kalian ya, jangan sampai makan tuh terlalu banyak. Kalau kalian ngantuk, kalian susah mikir jadinya. Ya, tapi bukan berarti makan secukupnya, segini aja cukup deh. Pokoknya kalau kalian udah cukup kenyang, udah segitu kenyang, udah bersendawa sekali, udah kenyang, udah. Jangan sampai lapar juga ya. Kalau kalian lapar ya susah mikir juga. Pokoknya jangan sampai kenyang, jangan sampai lapar. Itu harus kalian kondisikan ya, supaya kalian ketika ngerjain soal UTBK-nya kalian bisa lancar gitu ya. Perut aman, pikiran tenang gitu kan. Dan yang terakhir nomor 4, kuasai ruangan. Kalian tuh harus kuasai ruangan kalian. Ini maksudnya gimana ya? UTBK tuh kan kayak apa ya? Siklusnya tuh kita merasa kayak berat banget nih ujian. Kita harus ngerjain soal-soal ini, kayak otak tuh merasa tertekan banget. Apalagi siklus ruangan itu kayak orang-orang ngerjain ujiannya cuma serius banget gitu ya, fokus banget sehingga kita kayak merasa terdesak gitu. Ini jangan sampai. Pokoknya jangan sampai ruangan itu menguasai kalian. Kalian harus kuasai ruangan. Kalian tuh harus merasa dalam keadaan tenang. Jangan terlalu memikirkan orang-orang di sekitar kalian, mereka peserta lainnya jangan terlalu pikirkan. Mereka punya cara sendiri mungkin mengerjakan soal. Jangan sampai
kalian lirik sana lirik sini terus kalian nggak fokus dengan ngerjain soal kalian, apalagi ada pengawas, takutnya kalian dianggap nyontek gitu ya. Pokoknya meskipun ruangannya kayak mistis, serem, serius banget semua orang, kalian tetap berada di dalam kondisi yang tenang. Pokoknya jangan merasa kalian tuh tertekan banget ketika ngerjain soal UTBK. Terus jangan sampai fokus kalian tuh ke yang lain, fokus kalian tuh harus ke soal. Pokoknya inti dari semua ini, kalian yang harus menguasai ruangan ujian ya, jangan sampai kalian dikuasai. Itulah tips dari aku ketika melaksanakan ujian UTBK. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe channelnya, bunyikan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share pada teman-teman kalian, siapa tahu video ini berguna buat mereka. Saya jadi Nasa, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye bye, semangat UTBK tahun 2022 ini.